tak ting tung ting ting. Phil melihatkan tanah tandus yang luas. Bocah yang namanya Jerome ngobrol sama Ernest ayahnya, karena dia kaget melihat ladang yang tandus. Padahal dulu adalah tempat para petani menanam gandum yang sangat subur. Tapi, setelah kekeringan melanda, gak ada tanaman yang bisa tumbuh. Ernest percaya kalau ladang mereka bisa hijau lagi hanya dengan memberi air. Tapi sayangnya, di dunia ini, orang saling hajar demi dapatin air. Pas dua perampok coba masuk ke sebuah rumah mungil, dan mau curi air, mereka langsung ketahuan dan adu tembak, dan akhirnya mereka pun habis. Karena kejadian itu, pompa airnya kena tembakan dan tak berfungsi. Karena nggak ada air lagi, mereka berdua naik keledai menuju ke tukang air. Ernest coba menukar persediaan air dengan orang itu. Dia berusaha meyakinkan mereka agar memberikan air untuk mengairi sebagian kecil lahan milik Ni. Tapi, tukang air bisa ngasih air kalau Ernest mau ngasih uang. Karena dia kere, jadi nggak bisa bayar. Pas perjalanan pulang, keledai mereka jatuh dan kakinya patah. Daripada tersiksa mending dihabisi saja. Setelah balik ke rumah, saudara Jerome yang bernama Mary ngasih makanan ke mereka. Karena air nggak ada pasir pun digunakan buat cuci piring. Keesokan harinya, Jerome dan Ernest pergi ke rumah lelang milik Sam buat cari pengganti keledai yang telah mati. Di sana, mereka tertarik sama mesin pengangkut robot bernama Sim. Ernest berhasil memenangkan lelang melawan seorang pria bernama Flem, yang ternyata merupakan putra Sam. Tanpa pengetahuan Ernest dan Jerome, Flem berselingkuh sama Mary. Setelah itu, mereka menjenguk Catherine, ibunya Jerome yang lagi sakit. Catherine tinggal di rumah sakit terdekat dan menggunakan alat khusus untuk berjalan. Mereka melepas rindu dan penuh cinta di sana. Selama perjalanan pulang, Ernest dan Jerome berhenti di pom bensin. Karena haus, dia nekat minum bensin sampai kenyang. Di sana, mereka bertemu dengan pasangan yang bawa bayi kecil dan minta air. Pria itu bernama Robbie, dia mau jual bayinya karena mereka nggak mampu merawatnya. Tapi Ernest yang kere menolak tawaran itu. Robbie yang jengkel ini ternyata tahu tentang perselingkuhan antara Flem dan Mary. Dia langsung bocorin itu ke Ernest yang bikin dia kaget. Di rumah, Ernest langsung nanya ke Mary. Tapi, Mary jawab kalau itu kebebasannya. Dia mencoba melarikan diri, tapi Ernest mengunci pintu kamarnya dan menutup jendelanya. Suatu pagi, mereka kehilangan SIM robot sapinya yang ternyata dicuri orang. Ernest langsung curiga sama Flem, dan pergi ke rumahnya. Tapi, Sam bilang kalau Flem pergi sejak pagi. Ernest kemudian mencari Flem di tempat tukang air, tapi dia ditonjok hingga akhirnya pingsan. Ketika dia sadar, tukang air menuduh Ernest telah mencuri persediaan mereka. Ernest dengan tegas membantah tuduhan itu, tetapi pemimpin mereka yang bernama Caleb menyerangnya, tapi Ernest berhasil mendapatkan senapan dan melarikan diri dari situ. Dalam perjalanan, Ernest melihat Flem tertidur di samping Sim, dan terungkap bahwa Flem yang mencuri persediaan tukang air. Ernest akhirnya mengikat Flem ke mesin, dan berniat membawanya ke tukang air sebagai bukti. Tapi Ernest merasa lemah dan lemas, jadi Flem memukul Ernest dengan batu dan akhirnya dia pun habis. Sementara itu, Jerome mencari ayahnya karena tak kunjung pulang. Ketika sampai di tempat tukang air, mereka memberitahu kalau Ernest telah meninggal dunia disebabkan oleh robot Sim. Mereka belum sadar kalau Flem pembunuhnya. Semua orang bersedih atas kematian Ernest. Setelah kematian Ernest, Flem berkuasa di keluarga itu. Sementara Jerome menghajar Sim karena membunuh ayahnya. Kemudian, Flem datang ke tukang air agar memberikan air ke lahan milik Ernest. Caleb awalnya menolak, tapi Flem datang menuduhnya sebagai pembunuh Ernest, dengan menunjukkan pisau milik Caleb yang ditemukan bersama tubuh Ernest. Takut akan tuduhan itu, Caleb setuju untuk memberi air ke ladang mereka. Semua orang merasa bergembira ketika lahan mendapatkan air. Flem bekerja siang dan malam untuk menanam gandum di lahan tersebut. Beberapa bulan kemudian, Flem menikah dengan Mary dan mereka tinggal di rumah Ernest bersama Jerome. Suatu hari, ayah Flem yang bernama Sam, bersama dengan beberapa orang dari bank, mendatangi rumah mereka dan mengancam akan mengambil tanah tersebut sebagai pembayaran hutang yang masih ada atas Ernest. Karena hutang Ernest sangat besar dan Flem tidak bisa membayarnya, Flem memutuskan untuk membawa mesin SIM dan mendatangi temannya, Robbie. Flem mengetahui bahwa Robbie berniat menjual anaknya, jadi Flem membujuk Robbie untuk pergi bersamanya. Namun, ketika mereka tiba di tempat tujuan, Robbie menyadari bahwa Flem telah membuat kesepakatan rahasia dengan orang lain untuk menjual bayinya. Orang-orang mencoba merebut bayi itu,
Namun Robbie menolak dan terjadi penembakan yang menyebabkan Robbie meninggal di tangan Flem. Kejadian ini memicu perselisihan dan Flem kabur dengan membawa uang dari penjualan tersebut. Namun, dalam kejadian itu, mesin SIM juga tertembak dan rusak. Kerusakan pada mesin SIM menyebabkannya berpindah ke mode otomatis, sehingga mesin itu kembali ke pabrik tempat SIM dibuat. Esoknya, Flem menggunakan uang dari penjualan bayi untuk membayar hutang bank. Jerome tidak menyadari asal-usul uang tersebut, dan mengira bahwa uang itu berasal dari penjualan SIM, sehingga tidak ada yang merasa curiga. Dalam adegan selanjutnya, Kelvin menghubungi nomor yang ada di SIM dan berhasil menghubungi rumah Holm. Dia berbicara dengan Jerome tentang mesin SIM yang kembali kepadanya, yang membuat Jerome terkejut karena sebelumnya Flem telah memberitahunya bahwa ia telah menjual SIM kepada Robbie. Jerome kemudian bertanya kepada Flem apakah Robbie menjual SIM dan mengembalikan kepada pemiliknya. Namun Flem merasa kesal dengan pertanyaan itu dan menolak memberi penjelasan. Kemudian, Jerome bilang kalau dia mau ketemu ibunya malam itu. Tapi sebenarnya, dia mau ketemu Kelvin si pembuat SIM. Pas dia sampai perbatasan, penjaga nahan dia tak punya izin melintas ke sana. Terus, ada wanita namanya Anna yang manggil dia dan ngasih tahu cara buat nyebrang perbatasan. Sebagai bayaran, Jerome kasih duit ke Anna dan naik ke dalam mobil yang isinya ayam, yang nantinya bakal dikirim ke seberang perbatasan. Akhirnya, Flem berhasil sampai ke sisi lain perbatasan dan berpisah dengan Anna. Di sana, Kelvin menunjukkan semua fungsi mesin SIM ke Jerome. Dia juga menjelaskan bahwa mata mesin itu sebenarnya adalah kamera yang dibuat untuk merekam lereng untuk kegiatan rebusasi. Kamera itu merekam segala yang dilihat oleh mesin. Jerome memutar rekaman dan melihat momen ketika dia bersama Ernest. Tapi, di sini akhirnya terungkap bahwa Flem lah yang membunuh Ernest dengan mengikat tubuhnya ke mesin SIM, dan menariknya hingga tewas. Pada akhirnya, Jerome tidak bisa menahan air mata yang mengalir dari matanya. Suatu hari, Flem dan Jerome pergi berburu rusa bersama. Setelah itu, Jerome menyimpan senapannya dan menyembunyikannya di bawah tempat tidurnya. Saat mereka sarapan, Jerome cerita ke Flem tentang telepon dari Robbie. Flem kaget dan tuduh Jerome berbohong, karena dia tahu Robbie udah meninggal. Tapi kemudian, Flem dapat surat dari Robbie yang sebenarnya ditulis oleh Jerome. Surat itu minta Flem ketemuan di lokasi Flem bunuh Ernest. Flem bingung dengan surat itu, tapi dia putuskan untuk datang buat mastiin itu Robbie atau bukan. Pada malam harinya, Flem memberitahu Mary, yang sedang hamil, bahwa dia harus keluar untuk menjual sesuatu. Mary mendoakan keberuntungannya dan memintanya untuk segera pulang. Ketika Flem tiba di tempat yang ditentukan, dia memanggil nama Robbie. Tiba-tiba, dia terjatuh ke dalam lubang dan patah kakinya. Jerome muncul di hadapannya. Melihat Jerome di sana, Flem merasa lega dan memohon bantuan. Namun, Jerome berdiri di sana dengan sebuah batu di tangannya. Flem menyadari bahwa Jerome mengetahui segalanya dan memohon maaf, dengan mengatakan Flem meminta Jerome untuk menyelamatkan nyawanya demi Mary dan anak mereka, namun Jerome nggak peduli. Jerome mengarahkan senapannya dan akhirnya dia pun habis. Sudah 2 hari sejak peristiwa itu terjadi. Mary sangat khawatir akan suaminya, tetapi Jerome memintanya untuk menunggu sedikit lebih lama. Dia telah memutuskan untuk tidak memberitahu Mary tentang kematian Ernest dan Flem. Mary menyarankan agar mereka membawa ibu mereka kembali karena mereka sekarang memiliki uang untuk membeli semua kebutuhan. Dan film pun berakhir dengan Jerome menghapus semua memori video dari SIM.